Oke, selamat malam teman-teman guru hebat seluruh Indonesia dimanapun berada. Kali ini jumpa lagi bersama saya Damsil Tukan, Sekretaris ID Flores Timur, akan berbagi seputar tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Zoom untuk kepentingan pembelajaran daring, baik pelatihan guru-guru maupun belajar dari rumah bersama peserta didik. Baik, aplikasi ini dia sangat simpel, sangat mudah sekali, apalagi tidak ribet ketika ditunjukkan di kalangan siswa. Baiklah, kita mulai. Awal langkah pertamanya kita harus browser aplikasi Zoom tersebut dengan menggunakan Google Chrome maupun Mozilla. Oke, coba kita buka di Google Chrome, karena di sini Mozilla saya tidak pakai, saya gunakan Google Chrome. Baik, sambil menunggu beberapa saat. Oke, sudah terbuka. Ini karena saya sering gunakan maka sudah timbul di sini. Jadi ini untuk yang sudah terbiasa itu nanti dengan sendirinya muncul di sini. Tapi bagi yang belum terbiasa, pemula, tinggal saja mengetik di sini www.zoom.us terus enter. Baik, setelah menunggu beberapa saat akan muncul tampilan sebagai berikut. Oke, seperti ini. Terus kita sign in. Bagi kita yang berperan sebagai host atau pengelola ruang conference ini, ruang pertemuan ini, kita langsung sign in. Tetapi ketika kita sebagai partisipan, maka kita tinggal join a meeting. Oke, dalam hal ini kita sebagai pengelola, sebagai host, kita yang adakan room ini, ruang belajar ini secara online, maka kita klik sign in. Oke, kita klik sign in. Tunggu beberapa saat, disesuaikan dengan jaringan setempat yang dulu. Dia akan muncul tampilan. Oke, ini sign in, dia minta email, address, alamat email. Yang ini saya pakai ini lamatukan2020@gmail.com. Ini kita masukkan paspor. Oke, yang berikut, kita jangan sign in di sini ya, kita sign in with Google. Oke, kita klik di sini. Oke, menunggu beberapa saat, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, pilih akun untuk melanjutkan ke Zoom. Pilih akun yang tadi kita daftar pertama. Ini lamatukan2020@gmail.com. Oke, kita pilih. Oke, sambil menunggu beberapa saat. Oke, ternyata sinyalnya sedikit bagus. Dia sudah muncul tampilan seperti ini. Oke, ini ada profil, ada meeting, webinar, recording, setting. Baiklah, kita ke meeting, kita klik di meeting, nanti dia muncul seperti ini. Dia muncul schedule a new meeting. Oke, kita langsung klik ke schedule-nya. Kita misalnya kita mulai hari ini, besok dan seterusnya. Oke, kita klik schedule a new meeting.
Oke, nanti di sini dia muncul topik my meeting, nama pertemuan saya apa, misalnya rapat meeting description, misalnya pembahasan terkait penggunaan dana pos, seperti itu. Atau misalnya untuk peningkatan kapasitas guru, kita bisa tuliskan misalnya pembelajaran menggunakan aplikasi Teams. Ini juga kita bisa ubah. Nah, atau misalnya untuk siswa, misalnya topik kita adalah, kita bisa masukkan salah satu kode, misalnya kalau di IPA maka getaran dan gelombang, misalnya seperti itu. Terus enter your meeting description. Nah, misalnya ini kita fokus kepada getaran, misalnya saja boleh seperti itu. Tergantung kebutuhan. Ini kita bisa setting kapan, tanggalnya di sini ada, kita bisa setting set jamnya juga boleh, durasinya seperti ini, hour ini misalnya 1 jam atau 2 jam, berapa menit, misalnya 30 menit, seperti itu. Baik, ini setting waktunya, ini recording meeting. Kita bisa mendapatkan ini ID dengan paspor, seperti ini paspornya, terus ID-nya tadi, ID-nya dari sini, ini personal ID-nya, ini personal ID-nya seperti ini. Kita general saja supaya kita bisa dapatkan password ini. Oke, terus video ini host juga kita harus kasih on, partisipan juga kita on. Ini audionya host, mau di telepon atau di komputer atau di whiteboard. Sudah kita di komputer audio. Selanjutnya ini meeting option, enable join before host. Ini maksudnya kita centang apabila kita menghendaki supaya para partisipan datang mendahului, bergabung mendahului sebelum host memulai. Yang berikut kita mute partisipan saat masuk entry. Jadi kita mau entry satu persatu untuk aktifkan atau mute mikrofon dari partisipan, atau kita centang di sini biar kita tidak capek-capek untuk aktifkan satu persatu. Enable waiting room artinya bahwa para partisipan mereka masih menunggu sebelum ruangan buka, ruangan pertemuan. Oke, ini record, itu langsung secara otomatis terekam, di save, disimpan. Atau kita mau manual, mungkin saat-saat tertentu baru kita mulai merekam. Ini pertimbangannya, misalnya ketika host membuka kelas ini, ruangan ini, mungkin kita sedikit persiapan semacam tes
suara, istilahnya tes sound, dengan persiapan hal teknis lain sebelum partisipan masuk di sana. Jadi biar yang di record tidak hal-hal yang tidak penting ya kita tidak bisa record, sehingga ini nanti manual saja. Oke, setelah itu kita save di sini. Oke, setelah kita save, itu settingannya. Sekarang kita kembali untuk memulai pertemuan kita. Oke, sudah ini semua. Kita masuk ke start this meeting, start this meeting, karena schedule-nya hanya untuk hari ini saja. Kalau mau tambahkan besok, lusa dan seterusnya bisa, nanti kita pakai kalender juga. Baik, untuk saat ini seperti ini. Coba kita mulai dengan start this meeting. Oke, dengan harapan jaringan sebagai faktor utama pendukung. Oke, muncul seperti ini. Kita boleh klik di sini atau di sini. Kita open URL-nya. Kita lihat. Oke, dia akan muncul yang pertama. Setelah itu akan muncul yang kedua. Ini muncul yang kedua. Oke, kita tunggu beberapa saat, dan ini sangat mudah Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat, tergantung jaringan kita, dan dia ini akan terbuka dan kita siap masuk kelas dan bisa mengikuti rapat ataupun pelatihan daring ataupun les daring, les online. Oke, ini sudah lengkap, sudah terekam di sini. Ini kita kalau mau gunakan password dengan ID boleh. Ini password dalam bentuk angka, silakan memilih. Terus ini ada link ini. Kalau ada dua alternatif, kalau misalnya yang para partisipan mau menggunakan password, berarti silakan mengetik password di sini, atau mau menggunakan link ini, maka tinggal klik link dan langsung masuk kelas, tidak perlu input manual satu persatu dari password dan ID. Oke, sebaiknya saran saya kita juga bisa gunakan link ini. Oke, ini ada join audio, ini ada share screen, ini ada invite others. Ini untuk kita mengundang teman-teman. Ini kita share screen, misalnya kita sedang membawakan materi, mungkin butuh dokumen atau PowerPoint kita bisa share screen sebagai pendukung untuk materi saat penjelasan kita nanti. Oke, ini ada tombol-tombol di bawah ini. Ini ada mute, ini ada microphone host. Ini ketika kita klik di sini maka unmute tulisannya, artinya bahwa suara kita ini tidak bisa tersadap atau tidak bisa didengarkan oleh yang lain. Maka ini harus wajib diaktifkan. Oke, yang berikut fitur-fitur lain yang berikut ini ada start video juga sama. Ini posisi tertutup karena ada tanda silang di sini. Kita klik satu kali maka videonya akan terbuka. Dan sekarang kita munculnya di sini. Oke, virtual yang berikut itu ada security. Ini security ini yang kita setting tadi sudah muncul di sini. Nah, ini ada istilahnya ada log meeting. Oke, ini fungsinya log meeting ini. Oke, sudah tercentang. Itu maksudnya mengunci partisipan lain yang dicurigai akan berperan sebagai hacker, di mana bisa mengganggu jalannya diskusi kita melalui
conference ini, atau misalnya dengan sengaja menampilkan gambar-gambar yang kurang bagus, nah itu kita bisa cegah setelah seluruh partisipan atau peserta kita masuk, dan kita bisa kunci. Artinya kunci meeting ini, log meeting ini dilakukan setelah host mengetahui bahwa sudah genap partisipan kita, maka kita mengunci, jangan sampai ada tamu yang tak diundang yang bisa membuat atau mengganggu kegiatan kita. Paling tidak host yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Oke, itu kita bisa log meeting setelah memastikan partisipan semuanya masuk di dalamnya. Oke, yang berikut ada fitur manage partisipan. Kita klik di sini, akan muncul di sebelah atas. Oke, sebelumnya akan muncul sebelah atas. Ini nanti partisipannya akan muncul di sebelah sini. Jadi kita bisa setel, misalnya ini ada gambar mic, ini artinya bahwa mikrofonnya lagi hidup saya saat ini sebagai host nih. Terus ini video ini kita bisa aktifkan baik lewat di sini ataupun lewat bagian sebelah atas. Kita bisa more, dan nanti ada tulisan. Oke, itu untuk partisipan lain, tapi kalau untuk host bisa lewat di sini. Oke, terus di sini ada kolom chat. Oke, ini kolom chat, ini everyone. Ini untuk siapa saja atau untuk seluruhnya. Kita bisa chat di sini, misalnya selamat pagi Bapak Ibu, silahkan mengisi daftar hadir online bawah ini. Oke, setelah itu kita enter. Artinya bahwa sekaligus dengan sertakan juga dengan link pendaftaran online. Itu untuk seluruhnya. Baik, ini everyone public. Terus ini khusus untuk host, ditujukan ke host, misalnya dalam bentuk pertanyaan, boleh langsung ke host. Ini no one, artinya ini belum terbaca karena ini belum partisipannya, baru host ya. Ini baru host, sementara yang lain belum, sehingga muncul seperti itu. Oke, itu untuk kolom chat. Yang berikut untuk kolom share screen di sini. Oke, ini kita share screen. Coba kita share screen, kita klik, terus kita share, kita klik share. Oke, maka fitur-fitur yang berada di bagian bawah tadi dia sudah kembali di bagian atas, sudah muncul di sini, dan ini sudah menyatu. Jadi misalnya saya share screen materi pembelajaran saya, misalnya di sini getaran dan gelombang misalnya. Oke, maka ini kita sudah menyatu dengan aplikasi Zoom ini. Oke, misalnya ini bab 11. Oke, getaran dan gelombang kita kasih besar seperti ini, atau misalnya seperti ini, sehingga di sini nanti muncul partisipannya di sebelah sini. Kita bisa pindahkan, sementara yang ini kita bisa pindahkan ke sini. Oke, seperti ini Bapak Ibu hebat. Jadi ini tinggal kita menjelaskan materi dalam PowerPoint. Misalnya ini kita belajar tentang getaran dan
gelombang. Nanti setiap partisipan akan muncul semua di sini. Oke, ini ada invite, mengundang, ini mute all, ini unmute all. Jadi misalnya biar tidak bising, tidak berisik saat seseorang membawakan kata sambutan atau materi, atau guru sedang menjelaskan sebuah materi, maka semua partisipan ini mikrofonnya kita mute all. Ya, kita mute all, kita jawab yes. Nanti dia di sini muncul semuanya mute all. Sudah semuanya sudah mute all, terus kita cari yang berperan sebagai pemateri atau hendak membawakan acara. Hanya dia saja yang kita kasih unmute, kita buka mikrofonnya biar bersih, jadi tanpa ada suara sumbang liar yang mengganggu jalannya kegiatan kita. Baik, itu yang berikut ini kita pause, ini kita stop kegiatan kita stop share ya. Atau ini pause-nya, kita jeda sedikit, setelah itu kita bisa lanjutkan lagi. Oke, yang berikut ini noted, ini bermanfaat sebagai papan tulis pintar atau whiteboard learning. Jadi untuk Bapak Ibu atau para siswa yang hendak menjelaskan kepada siapapun, teristimewa guru, dia bisa manfaatkan ini. Ini namanya whiteboard learning. Jadi di sini ada fitur-fitur di sini. Ini eraser, menghapus. Ini formatnya mau gunakan yang mana? Misalnya ini boleh, terus mau lebih terang bisa pilih yang pensilnya yang lebih besar. Mau bold juga boleh. Juga boleh. Terus ini undo, ini redo, ini clear all drawings. Ini kita save penjelasan tadi kita. Ini erasure atau hapus. Terus ini untuk mencerahkan. Ini stem. Ini dekat. Terus ini draw, kita bisa memilih. Ini text. Ini kita select, ini kita gunakan mouse misalnya saja. Ini mouse. Jadi misalnya mau berapa huruf kita, misalnya huruf besar mau 48. Oke, itu kita menggunakan untuk papan whiteboard learning kita. Oke, yang berikutnya itu untuk noted. Terus yang berikutnya Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada more. Ini kita bisa mulai rekam di sini. Terus yang ini yang disable participant announcers, ini show name of announcers, share computer sound, optimize share full screen video print. Juga bisa kita manfaatkan fitur lain. Misalnya kita show name dan ini kita bisa menggunakan untuk whiteboard learning kita dengan fitur-fitur seperti ini. Oke, rekaman kita ini uniknya bahwa dia langsung converse. Misalnya hasil rekaman kita misalnya 1 GB, tapi dia langsung tersave dan dia bisa konversikan dari 1 GB, dia konversikan misalnya dari
hanya 500 MB ya, lebih ringan. Ini luar biasa. Salah satu kelebihannya tentunya tidak terlepas dari kekurangannya, yaitu ini karena aplikasi Zoom ini gratis, maka hanya bisa menampung 100 partisipan. Tetapi misalnya Bapak Ibu mau bisa lebih dari 100 partisipan tetapi berbayar, tetapi masih ada aplikasi lain gratis di mana bisa gunakan Cisco Webex Room, dia bisa menampung ribuan partisipan. Jadi antara satu aplikasi dan aplikasi lainnya saling melengkapi. Oke, baiklah, malam ini saya sendiri selaku Sekretaris Inti Kabupaten Polres Tubur sekedar berbagi tentang tutorial singkat bagaimana menggunakan aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi guru dan anak didik ataupun siapapun yang menggunakan aplikasi ini. Oke, setelah sampai di sini terus ada muncul di sini end meeting. Ini artinya bahwa sudah selesai kegiatan, kita bisa end meeting di sini. Oke, kita end meeting for all. Oke, maka kita akan akhiri kegiatan room kita, dan biasanya saat kita merekam dia akan dengan sendirinya tersimpan sambil convert ke data yang lebih kecil. Oke, demikian yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan melalui tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Zoom ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa. Salam share and recording together.